zaman sekarang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada perbedaan orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik pada zaman sekarang. Yang mana beliau menyebutkan dua perbedaan. Siapa yang masih ingat perbedaan itu? Satu, orang musyrik pada zaman Nabi hanya pada saat tenang saja, dan saat sekarang saat gawat mereka mampu mengikhlaskan. Orang musyrik sekarang dalam semua keadaan. Baik, ini perbedaan pertama. Kaum musyrikin pada zaman Nabi SAW, kesyirikan mereka dalam keadaan tenang. Adapun dalam kondisi gawat, mereka justru mampu mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan beberapa ayat, di antaranya wa idza ghashiyahum mawjun kadzulan da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Dan jika gelombang demi gelombang lautan melingkup mereka seperti naungan, maka yang dilakukan orang musyrikin ketika itu, da'awullah, berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Ini sifat dari Allah untuk mereka ketika itu. Allah sifati mereka mukhlishina lahuddin, dan ini adalah makna Islam. Bahkan dalam ayat yang lain, wa nasiyama wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian melupakan apa yang kalian sekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dalam kondisi gawat. Mereka memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik sekarang dalam kondisi tenang, dalam kondisi gawat, maka sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tetap mereka ingat, tetap menjadi pedoman mereka, tempat kembali mereka. Baik, perbedaan kedua, orang musyrikin zaman dulu tawassul atau menyembahnya betul-betul kepada orang-orang yang soleh. Sementara orang musyrikin sama sekarang kepada orang yang sangat baik. Kalau orang musyrikin terdahulu yang mereka sembah para nabi, malaikat, orang-orang soleh, ini orang baik-baik semuanya. Atau yang mereka sembah pepohonan, bebatuan. Pepohonan, bebatuan tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau orang musyrikin sekarang, yang mereka sembah adalah pelaku zina, dusta, yang mereka anggap sebagai wali.
yang kadang dilihat di diskotik, main perempuan, minum khamar dan yang semisal itu. Atau kuburan-kuburan antek-antek penjajah karena dianggap kuburan tua, berkahnya ini dan yang semisal itu mereka harapkan. Baik. Baik, ini perbedaan. Kita sebutkan lagi, ada perbedaan lain kita tambahkan. Ada ingat? Dari segi maksud. Iya. Kalau orang dulu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali apa maksudnya? Supaya melalui mereka kami semakin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kalau orang musyrikin sekarang datang ke kuburan, mencari ilmu ini ilmu itu, bukan dalam rangka, minimal untuk dagangan laris, jabatan naik, perkara keduniaan. Orang musyrikin dahulu dalam rangka apa? Supaya melalui mereka semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Perbedaan yang sangat jauh. Ya, walaupun semuanya orang musyrik, penghuni neraka, kekal di dalamnya. Perbedaan lain? Sebelah kiri. Tidak ada jauh sebelah kiri. Mana? Perbedaannya seorang soleh itu Lata, Uzzah, Manah hanya satu. Lata itu apa? Lata semacam kuburan orang yang dianggap baik pada zamannya. Sekarang semacam ini, kuburan yang semacam ini berapa banyak sudah? Kalau dulu hanya satu Lata dikenal. Orang yang dikenal ketika orang haji, dia membuatkan adonan haji, adonan roti, kemudian dia bagikan ke orang-orang. Ketika meninggal, kuburannya ramai. Inilah Lata. Kuburan yang seperti ini berapa banyak sekarang sudah? Kalau dulu ada satu Uzzah. Uzzah itu pepohonan yang ada penghuninya, dijaga. Kalau sekarang berapa banyak sudah pohon-pohon semacam itu? Kalau dulu ada Mana itu semacam bebatuan di sungai, dialirkan darah. Kalau sekarang luar biasa banyak punya bebatuan yang besar. Baik. Sekarang, فإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرناه وهي من أعظم شبههم فأصب سمعك لجوابها وهي. Jika kamu telah mantap, paham betul bahwa orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perangi, kaum musyrikin yang Nabi perangi, itu asahhu uqulan. Lebih benar akalnya. Padahal masyarakat jahiliyah bodoh, tapi lebih benar akalnya, lebih ringan syiriknya daripada mereka. Maka sekarang ketahuilah, mereka orang-orang musyrik itu punya syubhat sehubungan dengan perkara ini. Mereka punya syubhat yang mereka lemparkan, dan ini adalah syubhat yang terbesar yang ada pada mereka. Karena itu, pasang telinga engkau, konsentrasi pendengaran engkau untuk mendengarkan jawabannya. Syubhatnya adalah
أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. Mereka mengatakan, sungguh orang-orang yang Al-Quran turun menjelaskan mereka, orang-orang musyrik yang ada dalam Al-Quran turun menjelaskan kesyirikan mereka, mereka itu tidak bersyahadat. Perhatikan, mereka itu tidak bersyahadat, tidak menyatakan la ilaha illallah. Mereka itu tidak mendustakan, mereka itu mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Menganggap Nabi Muhammad pendusta. Mereka itu mengingkari hari berbangkit. Mereka itu mendustakan Al-Quran dan menganggapnya sebagai sihir. Adapun kami ini mempersaksikan bahwa la ilaha illallah, mempersaksikan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kami membenarkan Al-Quran sebagai kalamnya Allah. Kami mengimani hari berbangkit. Kami sholat, kami berpuasa. Bagaimana kalian menjadikan kami sama dengan mereka? Ya, beda kan? Terus gimana kalian menjadikan kami sama dengan mereka? Ayo, ini syubhat. Sementara kita sudah sampai pada kesimpulan kesyirikannya mereka lebih syirik. Tapi orang musyrik pada zaman Nabi tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Masa kami yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dikatakan lebih musyrik? Orang musyrikin pada zaman Nabi menganggap Nabi Muhammad bukan sihir, pendusta. Sementara kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kami datang ke kuburannya. Kami benarkan sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Masa mau disamakan? Mereka mengingkari hari berbangkit. Kami beramal, solat, puasa untuk hari berbangkit. Baik. Al-jawab, jawabannya kata beliau, la khilaf, annahu la khilaf baina al-ulama'i kullihim. Anna ar-rajula idza saddaqa ar-rasul, idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi syai' وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة وأقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. Baik, ada beberapa jawaban. Ini jawaban pertama, agak panjang. Kata beliau, tak ada perselisihan di antara ulama bahwa seorang lelaki yang membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam satu perkara
Tapi dalam perkara yang lain, dia dustakan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perselisihan di antara ulama bahawa orang ini kafir dan belum masuk ke dalam Islam. Beliau urai lebih jauh lagi. Demikian, jika ada yang beriman terhadap sebahagian Al-Quran, sementara dia ingkari sebahagian kandungan Al-Quran, seperti dia mengakui ketauhidan, tetapi dia mengingkari kewajiban solat. Perhatikan di sini, mengingkari kewajiban solat. Pembahasannya bukan tidak melakukan solat, bukan tidak melakukan solat ya, mengingkari kewajiban solat. Ini kekafiran ya. Walaupun dia solat, kalau dia solat dan menganggap bukan karena kewajiban, kafir, keluar dari agama. Tidak ada perselisihan di situ. Ya. Yang ada perselisihan meninggalkan solat karena malas, dalam keadaan dia meyakini ini adalah kewajiban. Ini berselisih. Jelas ya? Para ulama. Tapi kalau mengingkari wajibnya solat, dia mengakui tauhid, harus mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia akui, tetapi dia ingkari wajibnya solat, maka ini kafir. Ini uraiannya. Atau dia akui ketauhidan, dia akui wajibnya solat, tetapi dia ingkari kewajiban zakat, maka ini kafir. Atau dia mengakui semua ini, tetapi dia ingkari wajibnya berpuasa, maka ini kafir. Atau dia akui semuanya, tetapi dia ingkari kewajiban haji bagi yang mampu. Tak kala orang-orang pada zaman Nabi belum mau menunaikan ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah kewajiban atas manusia haji ke rumah Allah bagi mereka yang mampu menemukan jalan. Wa man kafara, dan siapa yang kafir? Kekafiran apa di sini? Sehubungan dengan haji. Wa man kafara, Allah katakan kafara, siapa yang kafir? Tidak mau melakukan haji. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Demikian pula siapa yang mengakui semua tadi, ketauhidan, salat, zakat, haji, puasa, dia akui semuanya, tetapi dia ingkari hari berbangkit, maka ini kafir, sepakat, tidak ada perselisihan di dalamnya. Halal darahnya, halal hartanya. Jelas? Ini ilmu agama yang seperti ini. Ini ilmu agama namanya darurah dalam agama. Ilmu agama, kapan Islam, maka pasti orang paham. Lain halnya kalau memang tidak pernah Islam, tidak akan pernah paham. Walaupun belajar di majelis ini, tapi kalau memang pelajarannya tidak pernah mengajarkan Islam, hanya membaca apa-apa yang sama sekali tidak berhubungan dengan Islam, atau punya hubungan dengan Islam tetapi tidak menjelaskan hakikat Islam, sehingga tidak memahami perkara ini. Ini perkara namanya, ini yang saya baca tadi itu, ilmu bidarurah, darurah dalam agama. Tidak boleh tidak diketahui. Siapa yang tidak tahu perkara itu, maka berdosa dia. Haram tidak tahu perkara itu. Itu ilmu fardu ain. Jelas ya? Yang mana uraian tadi kembali kepada apa? Uraian sepakatnya bahwa di antara ini bentuk kekafiran, mengimani sebagian Al-Quran, mengkafiri sebagiannya. Lihat bagaimana Allah berfirman menjelaskan kelompok ini dalam surah Nisa 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sungguh orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Lihat, Allah nyatakan mereka itu kafir kepada Allah dan para Rasul. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin memisah antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka ingin memisah antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Rasulnya.
Wa yaqulun, mereka mengatakan, nu'minu bi ba'd, kami beriman bi ba'd terhadap sebahagian. Wa nakfuru bi ba'd, dan kami ingkar terhadap sebagiannya. Jelas sifatnya? Jelas sekali kan sifatnya? Yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mengambil di antara perkara itu jalan. Mereka membuat jalan sendiri. Beriman terhadap sebagiannya, kafir terhadap sebahagiannya. Iya. Lihat bagaimana hukumnya Allah terhadap orang seperti ini. Ulaika, mereka itu, hum adalah al-kafirun, orang-orang kafir, haqqan, yang sebenar-benarnya. Bukan sekedar dikatakan kafir, tapi kafir yang sebenar-benar kafir. Siapa yang bilang, jemaah? Siapa yang bilang ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kalau hamba Allah terima. Iya, jangan lagi dipalingkan. Ustaz saya bilang begini, Ustaz, berarti Ustaz jadikan lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mau menyamai. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir itu azab yang sangat menghinakan. Kata Syekh, jika Allah sendiri telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa siapa yang beriman terhadap sebahagian dan mengkafiri terhadap sebagiannya adalah orang kafir yang sebenarnya, maka sirnal syubhat ini. Sirna kan syubhatnya? Jadi biar kamu bersyahadat, biar kamu berini, biar kamu begini, biar kamu begini, biar begini, tapi kamu ingkari ketauhidan. Iya. Iya. Mereka kan ingkari apa? Tidak mau mewujudkan ketauhidan yang sebenarnya. La ilaha illallah. Anggur. Tidak ada manfaatnya. Kata beliau, ini syubhat. Telah dikirimkan kepada kami sebagian penduduk ahli ihsa. Sebab di zaman beliau menghadapi beberapa syubhat. Syubhat-syubhat ini beliau bantah. Baik, lihat ayatnya. Ulaika, mereka itu, humul kafiruna haqqan. Perhatikan kata. Kalau tidak ada hum, coba tidak ada kata hum. Ulaika al-kafirun. Kalau tidak ada hum, ulaika kafirun, mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya, mereka itu adalah orang-orang kafir. Cukup ini. Tapi di sini Allah tidak katakan seperti itu, tapi Allah ada hum. Ulaika hum. Baru kata kafirun pakai al. Iya. Kata kafirun pakai al. Hum artinya mereka. Kalau saya katakan itu kafir, itu orang kafir. Yes. Tapi kalau saya katakan yang itu, dia, ada dia, huwa, dia. Ini kata tambahan dia ini. Dia adalah orang kafir. Ini di sini kalimatnya. Ulaika hum al-kafirun. Dalam bahasa Arab, bentuk seperti ini melahirkan makna apa? Makna pengkhususan kekafiran dan betul-betul mengerikannya kekafirannya. Ini seperti ini. Ternyata jamaah ada lagi tambahan selanjutnya. Haqqan, benar-benar kafir. Ditambah lagi kalimat haqqan. Padahal tambahan hum baru pakai al-kafirun itu sudah luar biasa hebatnya dalam menegaskan kafirnya. Tapi ternyata ditambah lagi dengan kata haqqan, benar-benar kafir. Jelas? Wallahu a'lam, mungkin di antara fungsinya kenapa Allah betul-betul memperjelas kafirnya jenis orang kafir ini.
kafirnya di jenis orang kafir ini. Sebab apa? Banyak orang yang tertipu dengan jenis orang kafir semisal ini. Paham? Iya. Beda dengan orang kafir yang tidak menyatakan Islam. Iya. Dia jelas-jelas pakai salib orang Nasara misalnya, kemudian mengingkari Nabi Muhammad. Iya. Mengingkari ajaran Islam, menyampaikan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan Islam. Ini apa? Mudah bagi kita untuk memahami bahwa ini adalah musuh, berbahaya ucapannya. Tapi kalau dia Muslim, peki, atau pakai songkok, atau pakai imamah, atau pakai jubah, terserah model yang pantas untuk masyarakat, atau pakai titel yang ditengani oleh masyarakat dengan berbagai macam label-label kehebatan, kemudian mengatakan kalimat-kalimat yang menyerang Islam. Yang seperti ini apa? Oh, banyak orang yang tidak akan memahami, ini bahaya. Tapi di sini Allah menempuh cara apa? Justru Allah semakin memperjelas kafirnya jenis yang seperti ini. Ini menjadi bukti bahwa orang yang betul-betul memahami Al-Quran itu menempuh jalur ini. Memperjelas orang yang mengaburkan agama. Diperjelas. Ini mirip dengan orang munafik. Lihat dalam surat Al-Baqarah. Awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sifat pertama, Allah mau menjelaskan siapa orang bertakwa. Ada berapa ayat? 3 atau 4 ayat untuk orang bertakwa. Selanjutnya orang kafir 2 ayat. Selanjutnya orang munafik berapa ayat? Belasan ayat ditambah lagi dengan perumpamaan, 2 perumpamaan yang sangat jelas. Penjelasan Allah tentang 3 jenis manusia. Orang bertakwa yang betul-betul beriman, orang kafir dengan orang munafik. Yang mana yang paling Allah perhatikan? Yang mana yang paling Allah jelaskan? Munafik. Miripkan dengan ini tadinya? Beriman terhadap sebagian, kafir terhadap sebagian. Allah katakan mereka yang betul-betul kafir, haqqan betul-betul kafir, dipertegas kafir. Ini ilmu penting. Mau berdakwah tidak paham ilmu ini, duduk di rumah lebih bagus daripada keluar dakwah. Harus paham ini. Sebab menghadapi orang seperti ini lebih harus dijelaskan keadaannya. Sebab dia lebih merusak agama. Dai ingin memperbaiki agama. Harus tahu lawannya. Seorang dai ingin menyampaikan agama dan memperbaiki agama. Dai 2 fungsinya. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Semua rasul itu untuk apa? Mubasysyirin, memberikan kabar gembira, dan sekaligus apa? Mundzirin, memberi peringatan. Beri kabar gembira. Siapa teman? Diberikan. Apa jalan-jalan kebaikan? Apa keutamaan ini? Apa keutamaan itu? Ini mubasysyirin. Dan sekaligus mundzirin, memberi peringatan. Hati-hati itu musuh. Ini jalan kesesatan. Bahaya ini, bahaya itu. 2 fungsi. Mubasysyirin dan mundzirin. Apalagi mau menjadi dai untuk di jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Betul-betul kewaspadaan yang sangat luar biasa. Karena itulah yang Nabi contohkan dalam dakwah dan dalam pengutusan dai. Dalam dakwah dan dalam pengutusan dai yang Nabi contohkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi contohkan dalam pengutusan dai. Nabi tidak pernah mengutus kecuali orang yang berilmu. Dalam dakwah. Siapa yang diutus ke Yaman? Mu'adz bin Jabal, yang kata Nabi, Mu'adz akan dibangkitkan di hari kiamat
biratwa, dengan jarak 1 ratwa di hadapan semua ulama. 1 ratwa itu jawabnya sejauh mata memandang. Itu di antara penafsirannya. Siapa yang diutus? Ali bin Abi Thalib. Pernah ada sekelompok suku minta kepada Nabi sallam mengutus dai ke negeri mereka. Maka siapa yang diutus? Yang diutus ahli qurra. Ahli qurra di situ bukan istilah sekarang ahli qiraah saja. Oh tidak, qurra di sana ulama. Sebab orang belajar Al-Quran pada zaman Nabi itu apa? Hafal, tahu makna, langsung mengamalkan. Sebab metode belajarnya mereka tidak melewati 10 ayat kecuali mereka pahami, mereka tahu artinya, dan mereka telah amalkan. Inilah qurra, ini ahli Quran. Ini qari-qarinya. Tiga. Jadi qurra itulah ulama yang sebenarnya. Itulah ahli faqih yang sebenarnya. Itu ahli Quran yang sebenarnya. Hanya istilah kita sekarang ahli fiqh. Ada ahli hadis, ada ahli qiraah, dan yang semisal itu. Baik. Lihat metode ini. Nabi SAW memperingatkan dalam hadisnya. Termasuk perkara yang paling Nabi SAW takutkan akan perkara ini. Yaitu munafiqun alimul lisan, akhwafu ma akhafu ala ummati. Yang paling saya takuti di antara yang saya takutkan terhadap umatku adalah munafiqun alimul lisan. Orang munafik. Tetapi sangat pandai lisannya. Munafik menampakkan sesuatu sementara yang di dalam lain. Menampakkan sesuatu sementara yang di dalam lain. Menampakkan paham sementara tidak paham. Menampakkan meyakini sementara tidak yakin. Menampakkan menerima ketauhidan sementara tidak menyukai ketauhidan. Menampakkan menerima solat sementara tidak benar-benar solat. Demikian seterusnya sifat-sifat munafikan yang dimaksudkan di sini. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi perhatikan ya, ini metode yang sangat penting. Karena itulah ilmu ini sangat kurang yang memahaminya, dan banyak orang justru tidak mau menggubris yang semisal ini. Tidak mau menggubris yang semisal ini. Makanya hanya sebahagian orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk betul-betul memperhatikan dan mengungkap bahaya orang jenis ini yang menampakkan ke dalam agama sementara merusak agama. Ini tidak sembarang orang yang di sini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya. Hati-hati. Jelas dalam dakwah la ilaha illallah betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, amalan yang bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kokoh di atas apa yang kita serukan. Sebab kadang yang kita serukan sudah benar, kita telah amalkan, tapi belum tentu kita dikokohkan di atasnya. Belum tentu kita dikokohkan di atasnya. Terus menerus kita minta kekokohan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tersingkir di dalam dakwah, apalagi mereka-mereka yang terjerumus langsung ke dalam kancah perpolitikan. Terlalu banyak kalimat-kalimat yang menjijikkan yang justru merusak agama. Kalimat-kalimat menjijikkan yang justru merusak agama. Anggap misalnya kalimat-kalimat tatayyur.
Angka 8 adalah angka hoki. Kalimat apa ini? Angka keberuntungan. Ini kalimat apa ini? Bahkan dibuatkan hari raya ini, dibuatkan acaranya dalam rangka pengagungan nama 8 ini. Sebab 8 bertepatan dengan ini, begini. Tak sadar terlontar. Yang mengucapkannya adalah ahli agama, paham tauhid, paham tatayyur. Tapi kenapa sampai terjerumus ke dalam tatayyur? Ini kalimat tatayyur. At-tiyaratu syirk. Di antara bentuk tatayyur adalah tatayyur terhadap angka. Menyatakan keuntungan. Pimpinannya lebih tinggi dari kelompok ini, dari jamaah ini, bahkan menjadi presidennya, bahkan sudah hampir dikafirkan oleh teman kuliahnya sendiri di Jamiah Islamiyah karena mengucapkan kalimat-kalimat pengagungan terhadap undang-undang selain Al-Quran. Informasinya di internet. Padahal ahli tauhid, doktornya tentang tauhid, tentang akidah. Tapi kenapa bisa terjerumus ke dalam perkara itu? Keistiqamahan. Mau lebih hebat, mau contoh lain? Saya sendiri. Ketika bersama dengan kita bentuk Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menolong kaum muslimin di Ambon. Alhamdulillah ada manfaat di sana. Walaupun banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Di antara pelanggaran itu, coba lihat. Sebelum ada Laskar Jihad Ahli Sunnah wal Jamaah, majalah dakwah, majalah salafi, dan yang semisal itu, di antara isinya apa? Haramnya demonstrasi. Ya kan? Ya tidak? Mantap itu. Ilmu ini bukan sekedar mendarah daging. Bahkan kita telah menyikapi kelompok-kelompok hizbiyah karena mereka melakukan demonstrasi. Tapi begitu terbentuk Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengadakan tabligh akbar di Senayan, di Senayan, yang dihadiri sampai puluhan ribu laskar dan simpatisan. Kemudian setelah itu, coba lihat bagaimana dibisikkan. Yang saya ingat informasinya ketika itu dibisikkan oleh salah seorang pembesar negara. Ada bawasirnya. Ada hubungan dengan itu. Arahkan katanya ini jamaah ke istana negara. Dalilnya untuk minta izin pergi berperang. Tapi kenyataannya yang nampak demonstrasi. Apapun alasannya, demonstrasi jelas. Coba lihat. Saya sendiri termasuk. Kita ikut larut itu, tidak bisa berpikir ini benar atau tidak. Nanti setelah kejadian lama, kesalahan besar. Nah, di situ mulai timbul pertanyaan. Kita di Sulawesi, Makassar mulai timbul pertanyaan. Ditambah lagi beberapa ijtihad dari panglima dan beberapa ustaz pendamping yang tidak bersesuaian dengan manhaj lagi. Kita kritik, bahkan disalahkan. Bahkan kelaskaran di Makassar ingin diserang duluan sebelum Ambon. Karena mengkritik dan semisal itu, akhirnya kita lepas membuat surat. Masalah demonstrasi sudah dituntaskan sebelum kita lepas. Ja'far Umar Thalib telah membuat buku putih. Ja'far Umar Thalib sendiri membuat buku tulis tentang kesalahan demonstrasi. Sudah dibuat. Masih ada Laskar Jihad, sudah dibuat itu. Kesalahan itu. Buku putih ditebar. Ada yang sampai. Yang jelas itu ditebar, dicetak umum tentang buku putih. Yang hasil kita buat kesalahan-kesalahan, telah menyadari banyak kesalahan-kesalahan.
kita terjerumus di dalamnya, dilontar ke masyayikh, alhamdulillah memberikan hasil perbaikan di antara sesama kita. Ya, kami juga masyarakat ada beberapa kesalahan, yang mana kesalahan-kesalahan ini dirumuskan dalam satu kesimpulan yang akhirnya dibagi di situ ustaz dan ditebar di kalangan ikhwah agar supaya diterapi ikhwah di atas, supaya lepas dari kesalahan-kesalahan ini. Hanya terapi ini berbeda-beda ya. Makassar termasuk bagus terapinya. Ya alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, penyakit kelas sekarang tidak bermunculan lagi. Ya. Tapi kalau di Jawa itu ada gejolak perpecahan mudah. Ya. Karena beberapa ini. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman yang semacam itu. Seseorang kadang telah paham, telah betul-betul mengerti, tapi ketika menghadapi peristiwanya, maka apa? Ternyata terjerumus. Siapa yang bisa kita tidak bisa menguasai hati kita. Yang menguasai hati kita hanya berada di antara dua jari dari jari Allah Subhanahu wa taala Rahman. Kan itu Nabi mengajarkan kita terus meminta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini beberapa contoh yang saya nampakkan. Saya ceritakan ini contoh orang-orang yang telah paham. Orang-orang yang telah paham dan meyakini paham itu. Tapi kenapa tergelincir dalam menghadapi peristiwa? Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana tergelincirnya seseorang yang memang asalnya belum paham. Yang memang asalnya belum paham. Yang menganggap memang apa? Misalnya apa? Memang menganggap demonstrasi adalah satu dari jalan untuk memperjuangkan Islam. Bagaimana kalau sampai itu pahamnya? Gimana bisa sadar yang seperti ini? Sebab kesesatan sudah dianggap sebagai agama. Yang menganggap maulid memang adalah upaya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Gimana memahamkan semacam ini? Membaca barzanji adalah wujud mendapatkan pahala melalui Rasulullah. Gimana memahamkannya semacam ini? Orang paham saja telah menghindarinya, tapi ketika diperhadapkan dengan peristiwa, orang bisa tergelincir. Bisa tergelincir. Tidak ada yang jamin jemaah. Baik. Jadi itu secara umum ikhwah, hati-hati terhadap munafik alimul lisan. Munafik alimul lisan. Di dalamnya masuk di dalamnya ahli bid'ah dan orang-orang yang tidak paham Islam tetapi mengkampanyekan apa yang tidak berada di atas Islam tetapi menganggapnya sebagai kaum muslimin. Tentang perkara ini saya ingatkan dua ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dosa yang paling besar yang lebih mengerikan dari syirik. Dosa yang paling besar yang lebih mengerikan daripada kesyirikan. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Katakan, sampaikan ya Muhammad, tidak ada yang Tuhanku haramkan kecuali ini. Al-fawahish, berbagai kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Fawahish yang nampak maupun yang tersembunyi. Narkoba yang semisalnya, ma dhahara minha wa ma batana, nampak, tersembunyi, kental, sedikit, semuanya masuk dalam kalimat ini. Termasuk rokok di dalamnya. Kalau rokok itu menjijikkan betul. Menjijikkan dari sisi penggunaannya, dari sisi akibatnya, dari sisi baunya, dari sisi macam-macam manfaat. Orang kafir saja paham bahwa rokok itu demonstrasi memerangi rokok yang paling hebat itu orang kafir. Masa orang kafir lebih paham dari kaum muslimin? Termasuk fawahish, menjijikkan. Apa yang selanjutnya? Wal ithma wal baghy bi ghairil haqq. Ithim dan baghy bi ghairil haqq. Ithim tanpa bi ghairil haqq sudah mengerikan, apalagi dengan bi ghairil haqq. Lihat yang ketiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultan. Kalian melakukan kesyirikan kepada Allah perkara yang Allah tidak pernah turunkan padanya sultan, keterangan. Sebab syirik tidak pernah ada dalilnya. Ternyata masih ada yang lebih mengerikan dari itu.
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Jalur yang paling hebat berkata atas nama Allah tanpa ilmu melalui ceramah. Itu jalur yang paling hebat. Kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan? Sebab ada kiai, ada ustaz, ada syekh, ada maulana, gelar-gelar lain, ada gurutta, ada anggota, gelar-gelar agama yang menyuruhkannya, yang mencontohkannya, yang membolehkannya, yang memberi rekomendasi. Kenapa masih banyak? Ada banyak kaum muslim melakukan kekafiran, melakukan dosa-dosa besar, melakukan ini, karena ada yang memfatwakannya, ada yang membolehkannya, ada yang ini, ada yang berkata nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Apalagi atas nama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya dalam neraka. Hadis ini mutawatir, diriwayatkan dari 100 lebih sahabat. Sahabat ini jangan tanyakan di bawahnya sahabat. Sahabat saja 100 lebih yang meriwayatkan. Iya. Lihat bagaimana Nabi menjaga hadis ini. Baik, hal yang kedua yang saya ingin ingatkan diri saya dan kepada jamaah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan sekali-sekali kamu mengikuti. Allah yang perintahkan, "Wa la taqfu." Jangan kamu mengikuti ma laysa laka bihi 'ilm. Sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Apa itu ilmu? Ilmu itu yang datang dari Nabi. Selain itu bukan ilmu. Sangkaan. Datang dari siapapun juga. Keluar bertentang dari apa yang datang dari Nabi SAW, maka bukan ilmu. Sebab yang dibawa oleh Nabi SAW itulah ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Sebab apa? Inna sam'a, sungguh pendengaran, wal basar dan pandangan, wal fuad dan hati. Kenapa 3 ini disebut? 3 ini jalur ilmu. Orang mendapatkan ilmu melalui pendengaran, melalui pandangan. Kalau tidak ada keduanya, melalui hati. Jalur ini ilmu. Setelah Allah larang jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya, Allah ancam 3 pondasi ilmu ini, 3 jalur ilmu ini. Sungguh pendengaran, pandangan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kembali kepada kita seluruhnya. Kenapa ilmu saya? Kenapa setelah saya pahami Al-Quran kemudian saya ragu? Kenapa ilmu saya seperti ini? Jangan salahkan. Sebab kita yang buka pendengaran kita untuk yang lainnya, kita buka pandangan kita untuk yang lainnya, kita buka hati kita untuk yang lainnya, sementara kita tidak melakukan seleksi dan tidak punya alat untuk seleksi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang maknanya, jangan kalian jadikan hati kalian seperti sejenis kayu yang kalau masuk air, maka air itu akan masuk ke pori-pori. Kayu yang mempunyai lubang-lubang di dalamnya masuk, yang keluar sedikit, sisa airnya tertinggal di dalam. Air yang lama ini lama-kelamaan akan membusuk. Jangan jadikan seperti itu, tapi jadikan seperti kaca yang kena air, tidak akan tinggal airnya, justru membersihkan, semakin memperjernih. Jadikan katanya seperti itu. Jadikan hati kita seperti itu. Jadi ketika kita tidak boleh tidak mendengarkan sesuatu yang selain ilmu, melihat sesuatu yang bukan ilmu,
terbelit lintas dalam pikiran berupa syubhat ke hati kita sesuatu yang bukan ilmu, maka apa? Jadikan seperti itu. Jangan diterima. Justru jadikan sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai kekuatan untuk lebih baik. Sebab apa? Kita tahu bahaya. Ya kan? Ketika dia mendekat kepada kita, kita tidak simpan sebagai sesuatu yang merusak, tetapi apa? Kita simpan sebagai sesuatu untuk menghadapi bahaya. Oh, ternyata begini bahaya. Saya punya ilmu tentang bahaya. Oh, ini bahaya. Sehingga apa? Kita waspada. Iya, sebab kita punya ilmu tentang bahaya. Baik. Kembali kepada titik permasalahan. Jelas syubhatnya? Apa syubhatnya sekarang? Orang-orang musyrik tidak mau disamakan dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Sebab apa? Mereka tidak bersyahadat, mereka tidak ini, tidak. Sementara kami begini. Maka apa jawabannya? Apa gunanya semua itu sementara sebagainya yang lainnya kamu ingkari? Sementara orang kafir yang sebenarnya Allah katakan kafir, yang beriman terhadap sebagiannya, kafir terhadap sebagiannya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Dan ini ilmu penting untuk seluruhnya. Untuk apa? Ini ilmu bagi kita untuk apa? Menambah ilmu. Ilmu bagi kita untuk menambah ilmu. Ingat pembahasan awal. Di antara syubhatnya para orang musyrik. Saya tidak musyrik. Saya begini. Ketika ditanya apa itu syirik, dia tidak tahu apa itu syirik. Apa itu orang musyrik, dia tidak tahu. Terus gimana kamu membebaskan dirimu dari kesyirikan, sementara kamu sendiri tidak tahu apa itu syirik? Kamu menganggap dirimu telah bebas dari kesyirikan, sementara kamu sendiri tidak tahu itu syirik apa? Ditambah lagi memang tidak mau mengetahui tentang kesyirikan. Gimana caranya selamat? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah? Tidak ada yang merasa aman kecuali kaum yang pasti merugi. Yang merasa aman adalah orang-orang yang merugi. Sebaliknya, orang-orang yang beriman yang semakin benar ilmunya justru semakin takut. Justru semakin mengetahui keadaan dirinya. Justru semakin mengetahui keadaan dirinya, melihat kesalahan-kesalahannya. Sebab apa? Mereka tidak merasa aman. Karena itu terus menggali bahaya, melihat ilmu, melihat ini, sehingga dia semakin mengetahui kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Satu ayat, dua perintah. Allah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'lam," ilmui. Apa ilmunya apa? La ilaha illallah. Coba lihat, ini ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ini turun setelah apa? Ini surah Muhammad ini. Berarti Nabi sudah jadi Nabi dan Rasul? Iya. Nabi dan Rasul sudah paham tauhid, mengerti tauhid, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Beliau telah merasakan suka duka di atas tauhid. Selamat dari syirik. Tapi kenapa masih Allah perintahkan mengilmui la ilaha illallah? Kenapa masih diperintahkan mengilmui la ilaha illallah? Yang intinya dua, mengilmui ketauhidan dan tentang kesyirikan. Kenapa masih diperintahkan? Kalau beliau saja sudah masih diperintahkan, maka tidakkah umatnya lebih harus? Apalagi kalau memang belum tahu. Lihat perintah kedua, wastaghfir li dzambik, dan mintalah pengampunan. Kenapa minta pengampunan yang lahir? Sebab arah dari kecerdasan tauhid melahirkan hamba-hamba yang semakin mampu melihat dirinya. Ini untuk seluruhnya, tanpa kecuali. Untuk saya secara pribadi dan seluruhnya. Siapa yang semakin mempelajari tauhid, tapi kemudian semakin tidak mampu melihat dirinya, hanya mampu melihat orang, ilmu tauhidnya amburadul. Kaca itu ilmu tauhid. Dia tidak mampu melihat dirinya, dia tidak mampu melihat cacatnya, dia tidak mampu melihat kesalahannya. Ilmu tauhid apa itu?
Hanya cacat dan aibnya orang yang bisa dilihat. Hanya cacat dan aibnya kelompok ini saja yang bisa dilihat. Sementara dia dan kelompoknya dia tidak bisa lihat. Dia dan teman-temannya dia tidak bisa lihat. Justru ketajaman tauhid melahirkan hal itu. Halusnya tauhid melahirkan hal itu. Ibnu Qayyim mengatakan tauhid itu adalah sesuatu yang paling halus. Sehingga siapa yang punya tauhid, maka apa? Kalau dia punya tauhid, maka tauhidnya pasti mampu mendeteksi sekecil apapun pelanggaran. Kalau tidak, berarti tauhidnya masih kotor, tidak halus. Tauhid itu adalah sesuatu yang sangat bersih, seperti pakaian yang paling bersih. Pakaian yang paling putih bagaimana keadaannya? Debu setitik itu nampak. Beda kalau pakaian yang sudah lama, 1 tahun, kalau penuh debu masih dianggap bersih, sebab tidak nampak. Nanti betul-betul terkena becek, baru dianggap kotor. Tauhid seperti itu. Beliau katakan tauhid seperti cermin yang sangat bening, sekecil apapun bisa mempengaruhinya. Ini diantara rahasia kenapa setelah perintah i'lam, ilmu la ilaha illallah wastaghfir, dan minta pengampunan. Ini arah ketauhidan. Orang yang bertauhid adalah mereka yang mengejar dan terus mengejar jenjang-jenjang istighfar, jenjang-jenjang istighfar. Baik, ini jawaban dari syubhat ini, satu jawaban, dan beliau masih menyebut. Beliau mempunyai banyak jawaban di sini. Ada 4, 5, 6, 7, mungkin sekitar itu ya. Ada beberapa jawaban terhadap jawaban ini. Sebab ini syubhat yang paling besar. Banyak orang yang mati kutu ketika disebutkan di sini. Masa kok sama kali itu orang bersyahadat itu? Orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu tidak mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Sementara saya ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu salahkan. Apalagi kalau dia tambah lagi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, disebutkan keutamaan la ilaha illallah. Sekarang saya katakan ini, masa mau disamakan? Dia solat, kemudian disebutkan keutamaan solat, masa mau disamakan sementara mereka tidak solat? Gimana jawabannya? Gimana jawabannya? Satu jawaban sudah jelas, bahwa sepakat para ulama kafirnya orang yang beriman terhadap sebagian kandungan Quran dan mengkafiri sebagiannya. Sementara kalian mengambil sebagiannya, kalian bersyahadat, kalian ini, tapi kalian tidak mau bertauhid. Tidak mau memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian masih mengakui wali-wali selain Allah, kembali kepadanya, minta kepadanya, minta syafaatnya dan yang semisal itu. Berarti tidak mau menerima justru intinya. Bedanya. Baik. Cukup ikhwan, dan masih ada beberapa yang sebenarnya.